Halo guys, balik lagi bersama gua di sini bincang santuy. Ya, kali ini seperti biasa di sini gue mau menceritakan cerita alur film, geng. Oh iya, sorry banget nih di sini agak berisik karena hujan gede banget di luar. Dan juga di sini studionya lagi nggak kedap banget dan masih kedengaran suaranya. Jadi kali ini gue mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Survival Island, geng. Jadi film ini dirilis pada tahun 2005, bosku. Jadi film ini menceritakan tentang suami istri yang terdampar di suatu pulau dan dengan orang yang tidak dikenal atau dengan pria yang tidak dikenal sama sekali, bosku. Oh ya, buat kalian nih yang belum pondasi, jangan lupa pondasi. Dan buat kalian juga yang belum ngopi, jangan lupa ngopi. Dan jangan pernah semangat, bosku. Dan daripada kalian dengerin bacotan gue yang gak jelas ini, mending masuk aja nih ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang kecapean atau kelelahan yang sedang terdampar di sebuah pulau, geng. Dan kemudian cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya, geng. Di sana terlihat pasangan orang kaya yang bernama Jack dan Jennifer, geng. Dan dua orang temannya yang ingin berliburan naik kapal pesiar. Dan sesampainya di sana, Jack memperkenalkan istrinya dan dua temannya dengan kapten dari kapal pesiar tersebut, geng. Dan di sana juga terlihat Jennifer dan temannya ini melihat seorang kru kapal yang sangat tampan sekali. Dan ternyata pria tersebut bernama Manuel. Dan teman dari Jennifer ini sepertinya sangatlah suka dengan Immanuel ini. Dan tidak lain juga si Jennifer ini yang selalu melirik si Manuel ini, geng. Dan di sana juga terlihat Manuel yang menyapa si Jennifer juga gitu ya, yang diam-diam punya hati juga mungkin ya. Dan tiba-tiba saja ada seorang wanita yang datang menghampiri si Immanuel ini dan marah-marah terhadap Immanuel ini, geng. Dan ternyata wanita tersebut adalah Maria. Maria ini adalah mantan dari Manuel ini, geng. Dan di sana terlihat Maria yang tiba-tiba menampar si Immanuel ini, geng, yang menyebabkan kericuhan dan membuat malu si Manuel ini. Dan sampai-sampai si Manuel ini membalas tamparan dari mantannya ini. Di sana juga si mantannya ini sampai bersumpah kalau ia akan menghancurkan hidupnya Immanuel ini, geng. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Dan mereka semua bersenang-senang di dalam kapal tersebut dan sambil minum amer dan dorongan gorengan bakwan, bosku. Dan si Immanuel tersebut yang melayani mereka saat ada di dalam kapal pesiar tersebut. Dan si Jack ini sepertinya tidak suka dengan sikap dari Immanuel ini karena si Immanuel ini tidak ramah sama sekali. Bahkan si Immanuel ini menolak saat diajak minum-minum amer bareng bersama Jack. Saat pekerjaan selesai, seperti biasa Immanuel tiduran sambil baca buku. Dan di tempat lain terlihat Maria yang sedang joget-joget tidak jelas ini yang sedang melakukan ritual voodoo yang menggunakan boneka jerami atau boneka santet tidak jelas ini, geng. Dan saat Maria menamparkan boneka tersebut, dan di sana juga Immanuel merasa tertampar sampai-sampai hidungnya ini mimisan. Dan pada keesokan harinya, keempat orang kaya tersebut berjemur di atas kapal pesiar tersebut. Dan di sana juga terlihat Immanuel yang melayani mereka. Dan sepertinya si Jack ini yang masih menyimpan rasa dendam terhadap si Immanuel ini akhirnya melaporkan tindakan si Immanuel ini terhadap kapten dari kapal tersebut. Ye, dasar botak cepu. Dan di sana terlihat kapten dari kapal tersebut langsung menghampiri si Immanuel ini yang sedang ngulek ketoprak. Immanuel yang sangat temperamental ini atau keras kepala ini langsung tidak terima dengan perkataan si Jack semalam. Di sana dia marah-marah dan sampai-sampai membuang lap ke atas kompor yang masih menyala. Karena dari lap tersebut yang sudah dibuang oleh Jack ke kompor tersebut yang membuat kapal pesiar tersebut terbakar. Kapten dari kapal tersebut langsung mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Namun usahanya ini sia-sia, geng. Dan mau tidak mau, semua penumpang dalam kapal tersebut harus turun memakai skoci.
Dan tepat mereka turun dari kapal tersebut pun meledak, geng. Scene kembali ke Jennifer yang sudah terdampar di sebuah pulau yang sangat sepi ini. Dan Jennifer yang sedang sedih-sedihnya melihat tubuh yang terapung di lautan. Dan di sana juga langsung Jennifer ini lari sekencang pelari maraton untuk menghampiri tubuh tersebut. Ternyata tubuh tersebut adalah tubuh dari kapten dari kapal tersebut. Dan di sana Jennifer yang tidak mengetahui kalau kaptennya ini sudah meninggal, Jennifer ini berusaha menarik tubuh dari kapten tersebut untuk ke tepian. Dan Jennifer ini tidak kuat untuk menariknya. Dan di sana juga terlihat Immanuel yang tiba-tiba datang untuk membantu si Jennifer ini. Dan rupanya si Immanuel ini juga terdampar di pulau tersebut. Dan hari demi hari mereka jalani berdua di pulau tersebut. Dan karena mereka cuma berdua di pulau tersebut, mereka semakin akrab, geng. Dan saling membantu untuk bertahan hidup di sana. Dan di sana juga mereka mencari akal untuk bertahan hidup. Dari mencari ikan hingga membuat tempat tinggal yang seadanya, geng. Dan di sini juga terlihat si Jennifer ini merasa sedih karena suaminya ini belum juga ketemu sampai sekarang. Apakah suaminya ini sudah meninggal? Kita tidak tahu, geng. Dan Jennifer ini teringat saat-saat mereka menuruni skoci tersebut. Tapi sayang malam itu terjadi badai di laut tersebut yang membuat skoci tersebut terbalik. Maka dari itu mereka semua berpisah atau hanyut nggak tahu kemana, geng. Dan di sana juga Manuel mengajak Jennifer ini untuk berenang dan menghiburnya di pantai tersebut. Yang mereka cuma berdua di pantai tersebut atau pulau tersebut. Yang akhirnya mereka mempunyai ketergantungan masing-masing yang membuat mereka mempunyai rasa yang sama alias rasa strawberry, geng. Dan hari demi hari berlalu. Dan di sini juga terlihat si Immanuel yang sedang berburu makanan atau berburu ikan. Tiba-tiba si Immanuel ini menemukan Jack yang sedang terdampar. Dan si Immanuel ini langsung segera menolongnya dan membawanya ke gubuk mereka atau rumah bikinan mereka, geng. Dan Jennifer yang tiba-tiba mengetahui kalau suaminya ini masih hidup sangat senang sekali. Tapi beda dengan Immanuel, geng, yang tidak suka dengan kedatangan suaminya si Jennifer ini, geng. Karena si Immanuel ini sangat menyukai si Jennifer ini. Dan seketika si Jack ini terbangun dari tidur lamanya, geng. Di sana terlihat Jennifer dan Immanuel ini sangatlah akrab atau sangatlah romantis saat mencari ikan untuk mereka makan. Sebagai seorang suami, Jack merasa sangat cemburu, geng. Yang awalnya si Jack ini berterima kasih kepada Immanuel karena ia menolongnya. Dan di sini dia berpikir kalau si Immanuel ini punya rasa untuk memiliki istrinya. Setelah mendapatkan buruannya, mereka langsung membakar ikan tersebut dan memakannya bersama. Dan di sana terlihat Jack yang sangat kesal terhadap si Immanuel ini, mulai menyindir si Immanuel ini di depan Jennifer atau istrinya ini, geng. Yang membuat Immanuel ini pergi tanpa menyantap makanan tersebut. Hal tersebut berlanjut sampai hari-hari selanjutnya, yang membuat Immanuel ini membuat gubuknya sendiri dan memisahkan diri dari mereka. Dan Jack berjanji ketika ia sudah keluar dari pulau tersebut, ia akan menghancurkan hidup dari Immanuel ini, geng. Bukannya berterima kasih udah ditolongin, dasar botak. Dan di sini terlihat si Jennifer ini merasa tidak enak terhadap Immanuel ini, geng, karena kesetiaannya terhadap si Jack, yang membuat bertentangan terhadap pikirannya. Jennifer ini berpikir kalau ia butuh bantuan dari Immanuel untuk bertahan hidup di sana. Dan si Jack ini, orang yang sombong ini, tidak memperdulikan omongan dari istrinya tersebut. Dan si Jack ini bersikeras kalau ia bisa memenuhi kebutuhan mereka berdua di sana. Dan di sana sudah jelas kalau Jack ini tidak bisa apa-apa di sana, geng. Selain si Immanuel ini yang bisa berburu, yang bisa mandiri untuk menjalani hidupnya. Dan di sini terlihat kalau Immanuel ini memiliki pisau dan kacamata untuk berenang. Dan karena itu si Immanuel ini bisa hidup mandiri di pulau tersebut tanpa membutuhkan Jennifer dan Jack pala pelontos ini, geng. Dan beda dengan Jack dan Jennifer yang sangat kesulitan untuk mencari makanan di sana karena ia tidak memiliki pisau ataupun kacamata untuk berenang. Dan akhirnya ketika si Manuel ini tertidur, si Jack ini menyolong atau mengambil barang-barang dari si Immanuel tersebut, dari kacamata sampai pisau untuk berburu, geng. Dan si Immanuel ini yang mengetahui hal tersebut langsung marah sekali dan ingin menghabisi si Jack ini atau si kepala pelontos ini.
Dan ketika Jennifer ini tahu kalau si Immanuel ini kesal banget terhadap suaminya, akhirnya si Jennifer ini menahan si Immanuel tersebut, geng. Akhirnya mereka berdua berantem di pantai. Dan di sini Immanuel yang suka terhadap si Jennifer sejak lama akhirnya hampir saja melecehkan si Jennifer ini. Tetapi hal tersebut malah membuat mereka lanjut untuk berenak-enak alias bermesraan, geng. Setelah itu Immanuel ini langsung mengungkapkan rasa cintanya terhadap si Jennifer ini sejak mereka pertama kali ketemu di kapal pesiar tersebut. Dan di sini Jennifer merasa menyesal sekali karena mempunyai suami pala pelontos ini. Dan di sini Jennifer juga menyukai si Immanuel ini, geng. Scene berlanjut ke Jack dan Jennifer yang di sana kalau si Jack ini membawa ikan yang sangat besar saat ia pulang berburu. Ia melihat Jennifer yang merasa murung sekali dan Jack curiga kalau ada hubungan gelap terhadap Jennifer dan Immanuel ini. Dan si Jennifer ini bercerita tentang hal tersebut kepada suaminya yang membuat si Jack ini sangatlah marah. Lalu ia menyeret istrinya ini ke gubuk si Immanuel tersebut. Layaknya barang atau paket Shopee atau paket JNE, Jack menyerahkan Jennifer ke Immanuel, geng. Dan Jack yang sedang menyelam tiba-tiba melihat perahu yang sudah karam di bawah laut, geng. Dengan susah payah Jack tersebut langsung menyeret kapal tersebut ke tepian atau ke pantai tersebut. Manuel yang melihatnya langsung membantu si Jack tersebut. Namun Jack menolaknya karena ia ingin pergi dari pulau tersebut sendirian, tidak mau mengajak istrinya dan si Immanuel tersebut. Dengan perahu temuannya Jack ini, geng. Jennifer dan Immanuel ini yang takut ditinggal di pulau tersebut langsung berpikir kalau ia ingin mencuri dari kapal si Jack tersebut, geng. Akhirnya ketika si Jack sedang mempersiapkan perahunya, si Jack ini pergi untuk berburu mencari makan. Dan si Immanuel ini mengetahui kalau si Jack ini sedang pergi mencari makan. Dari situ dia langsung membangunkan si Jennifer ini untuk menjalankan aksi mereka, geng, atau mencuri kapal tersebut yang bisa membuat Jack ini tertinggal sendirian di pulau tersebut. Akhirnya ketika Jack dan Jennifer ini sedang mendorong kapal tersebut, nah si Jack ini melihat kalau perahunya ini sedang ingin dicuri oleh mereka berdua, geng. Mengetahui hal tersebut langsung si Jack ini lari menghampiri mereka. Dan setelah itu si Immanuel ini mencoba mempercepat gerakan dari kapal tersebut yang membuat si Jack ini tertinggal di pulau tersebut. Dan seketika mereka sampai di tengah lautan. Dan mereka tidak sadar kalau ada lubang di kapal ini, geng. Dan sengaja Jack melobangi kapal tersebut supaya mereka bisa tenggelam di tengah lautan. Dan dari situ kapal ini langsung tenggelam yang membuat Jennifer dan Immanuel ini berenang kembali ke pulau tak berpenghuni tersebut, geng. Dan Jack yang mengetahui kalau si Immanuel dan Jennifer ini balik ke pulau tersebut, si Jack ini sangatlah puas saat mengerjai mereka berdua. Dan si Jack ini menertawai mereka berdua. Dan ketika si Immanuel ini sampai di pantai tersebut, si Jack ini tiba-tiba ingin menyerang si Immanuel ini, geng. Dan si Immanuel yang tidak siap ini langsung berlari. Dan di sana juga si Jack ini melemparkan tombak itu dan mengenai tubuh dari si Immanuel ini, geng. Dan setelah itu si Immanuel ini kabur, geng, ke dalam hutan. Dan si Jennifer ini mencoba menahan si Jack tersebut. Dan di sini Jennifer mencoba membunuh si suaminya ini atau si Jack tersebut menggunakan pisau. Sementara si Immanuel ini mengambil batu yang besar untuk menghancurkan atau memukul si Jack ini, geng. Namun di tempat yang berbeda, si Maria atau si mantannya dari si Immanuel ini melakukan hal yang tidak jelas lagi atau yang bisa dikenal sebagai ritual voodoo yang muter-muter seperti monyet yang sedang kegirangan. Dan lagi boneka tersebutlah yang membuat kutukan dari si Immanuel ini. Dan kutukan ini terjadi kepada Immanuel ini. Dan tanpa hal yang jelas, tiba-tiba si Immanuel ini tertusuk oleh tombaknya si Jack tersebut. Dan langsung tewas seketika, bosku. Yang bersamaan si Maria ini menusukkan paku ke boneka tersebut. Dan Jennifer ini sangat terngeri-ngeri atau terjerit-jerit melihat hal tersebut atau orang yang terbunuh di depan matanya sendiri, geng. Atas kejadian tersebut, Jennifer ini merasa stres dan merasa sedih dan menyalahkan suaminya ini atau si Jack ini
yang membunuh Immanuel. Dan hingga setahun berlalu di sana atau di pulau tersebut, dan tiba-tiba ada kapal yang menghampiri pulau tersebut atau pulau tidak berpenghuni ini. Yang ternyata kapal tersebut adalah kapal dari keluarga yang sedang berlibur ke pulau ini. Dan di sana juga kapal tersebut langsung menjatuhkan jangkar untuk bisa menepi di pulau tersebut. Penumpang dari kapal tersebut langsung turun ke pulau tersebut dan ingin mengeksplorasi pulau tak berpenghuni ini. Dan keluarga tersebut terkaget-kaget melihat Jennifer yang sedang tidur pula sekali di gubuk buatannya ini, geng. Jennifer yang masih agak linglung lalu menceritakan tentang kematian Immanuel, dan dia adalah korban dari kapal kebakaran tahun lalu dan telah terdampar di pulau ini sejak 1 tahun yang lalu. Dan di sana juga Jennifer ini tidak menyebutkan tentang suaminya sama sekali. Padahal Jack masih ada di pulau ini, geng. Dan setelah itu keluarga tersebut membawa si Jennifer ini untuk keluar dari pulau ini, geng. Dan saat kapal ini berjalan, di sana si Jennifer ini melihat Jack ini yang sedang berburu. Jack yang melihatnya mencoba melambaikan tangan untuk memanggil si Jennifer ini. Akan tetapi Jennifer tidak memperdulikannya karena sikap dari si Jack ini. Bahkan Jennifer ini mencuri korek si Jack ini agar si Jack ini tidak bisa membuat api unggun dan membakar makanan yang telah ia buru. Jennifer akhirnya berhasil membalaskan dendam Immanuel ini yang telah terbunuh di sana dan meninggalkan suaminya atau si Jack ini di pulau tersebut atau pulau yang tidak berpenghuni tersebut. Entah sampai kapan ia di sana, ya kita tidak tahu, bosku. Dan film ini tamat dan ending yang sangat mengerikan atau membanggongkan sekali, bosku. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue, Nando belum pulang. Oh ya, buat kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan jangan lupa di komen. Jangan lupa bagian ke teman-teman kalian. Dan terima kasih, bosku.